Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Hukum Official. Nah, di video kali ini saya mau menanggapi pertanyaan dari salah satu sahabat BHO Channel tentang mekanisme dan tata cara pemberian surat rekomendasi camat terkait dengan pergantian jabatan perangkat desa. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Izin bertanya, Pak, bagaimana aturannya camat mengeluarkan rekomendasi pergantian perangkat desa tanpa kesalahan yang jelas? Nah, Bapak, Ibu, dan Sobat sekalian, seperti kita ketahui, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus memperoleh surat rekomendasi secara tertulis dari camat, baik itu rekomendasi berisikan persetujuan maupun rekomendasi berisikan penolakan. Nah, syarat-syarat untuk mengeluarkan surat rekomendasi harus didasari pada persyaratan pengangkatan dan persyaratan pemberhentian. Nah, syarat-syarat untuk memperoleh surat rekomendasi dalam hal pengangkatan perangkat desa, hal itu telah diatur di dalam pasal 4 Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di situ dikatakan, ayat pertama, pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut, yaitu yang pertama, kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Yang kedua, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. Yang ketiga, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diperhentikan. Yang keempat, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Yang kelima, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. Yang keenam, rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Yang ketujuh, dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dan yang kedelapan, dalam hal rekomendasi camat berisikan penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Jadi prosesnya seperti itu untuk mendapatkan surat rekomendasi secara tertulis dari camat dalam hal pengangkatan perangkat desa. Jadi kepala desa terlebih dahulu membentuk tim sebagai panitia pelaksana penjaringan dan penyaringan. Baru kemudian dari hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh panitia dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Nah, baru kemudian camat mengeluarkan surat rekomendasi secara tertulis berisikan persetujuan dan atau berisikan penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, bila mana perangkat desa yang dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka camat mengeluarkan surat rekomendasi berisikan persetujuan kepada kepala desa. Nah, baru kemudian kepala desa menerbitkan surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Nah, bila mana perangkat desa yang dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka camat menerbitkan atau mengeluarkan surat rekomendasi berisikan penolakan kepada kepala desa. Nah, baru kemudian kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Nah, itu yang berkaitan dengan rekomendasi pengangkatan perangkat desa.
Nah, kemudian berkaitan dengan rekomendasi pemberhentian perangkat desa, mekanismenya hal itu telah diatur di dalam pasal 5 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di situ dikatakan ayat pertama, kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Jadi sebelum kepala desa melakukan tindakan pemberhentian terhadap perangkat desa, diwajibkan konsultasi dengan camat terlebih dahulu. Nah, hal-hal yang dikonsultasikan kepala desa kepada camat adalah tentang perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan pemberhentian. Misalnya antara lain, karena telah genap usia 60 tahun. Atau kemudian yang kedua, karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau kemudian yang ketiga, karena berhalangan tetap. Atau kemudian yang keempat, karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan atau kemudian yang kelima, karena telah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Jadi berdasarkan persyaratan pemberhentian inilah dasar bagi kepala desa untuk berkonsultasi dengan camat berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa. Nah, bila mana perangkat desa yang dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat telah memenuhi persyaratan pemberhentian, maka kemudian camat mengeluarkan surat rekomendasi secara tertulis berisikan persetujuan. Baru kemudian kepala desa menerbitkan surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa. Nah, akan tetapi bila mana perangkat desa yang dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat tidak memenuhi persyaratan pemberhentian, maka camat mengeluarkan surat rekomendasi berisikan penolakan. Jadi perangkat desa yang dikonsultasikan tidak lagi dilanjutkan untuk dilakukan tindakan pemberhentian. Jadi kurang lebih seperti itu mekanismenya atau aturan dalam hal mendapatkan surat rekomendasi dari camat tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mari terus belajar hukum agar paham hukum dan taat terhadap hukum. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.